jam 10. Halo? Pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, Nabila. Kita Iya, mau Ibu. mulai jam berapa? Ini kira-kira kita lagi nunggu pembicara juga, Bu. Sofa Oke. bisa mulai aja ya. Diajak ngobrol aja itunya, kasihan tuh yang udah pada datang. Paremang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di webinar peluang pengembangan dan inovasi produk UMKM era new normal ini. Sebelum acara ini dimulai, akan ada sambutan dari dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Risna Risnawati. Dipersilakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah hadir dari tim Mitra, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu hari ini. Saya mohon izin memperkenalkan diri dulu. Saya Risna, Bapak Ibu sekalian. Saya adalah dosen pembimbing lapangan dari para mahasiswa KKN yang kemarin datang kepada Bapak Ibu semua ya. Jadi mungkin yang kemarin bawel-bawel nanya-nanya terus kepada Bapak Ibu. Nah, itu adalah mahasiswa bimbingan saya. Mereka sedang melaksanakan KKN-nya. Karena situasi sekarang tidak memungkinkan KKN secara langsung, jadi KKN-nya dilakukan secara daring ya atau virtual. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah manteng di depan handphonenya ya. Mudah-mudahan webinar yang berjudul Peluang Pengembangan dan Inovasi Produk ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai dosen juga belajar kembali Bu, kalau misalnya ada kegiatan seperti ini, anak-anak mahasiswa juga belajar lagi karena ini bukan dari fakultas ekonomi semua nih. Jadi ada yang berasal dari fakultas-fakultas lain atau jurusan-jurusan lain yang mungkin sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ilmu ekonomi ya, tidak kaitan langsung. Tapi yang pasti kita mari belajar bersama dan mohon dimanfaatkan kesempatannya untuk belajar langsung dari narasumber. Seperti yang tertulis di gambar nih ya Bu ya, yang kita lihat narasumbernya itu namanya Pak Hilman Hirmansyah, sudah hadir ya Bapak. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Salam kenal Bu. Ya, Kang Hilman ya. Terima kasih ya sudah bersedia menjadi pembicara hari ini. Mohon maaf juga nih hari Minggunya diganggu. Ya, terima kasih banyak pada intinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon nanti dimanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan ragu untuk bertanya apabila memang ada yang diharapkan, misalnya ingin nanya segala hal tentang bagaimana supaya usahanya menjadi meningkat dan lain sebagainya. Ini ada pembicara kita di sini sudah hadir. Jadi mari kita sama-sama belajar dan memanfaatkan webinar ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya kepada teman-teman KKN juga.
ya 17 orang mahasiswa yang menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatannya lancar. Dengan demikian saya buka webinar ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya saya kembalikan kepada pembawa acara atau MC. Silakan Sofa, saya kembalikan ke Sofa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas sambutannya. Selanjutnya langsung kepada pembicara yaitu Kang Hilman yang banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat untuk UMKM di era new normal ini. Banyak sekali pengalamannya yaitu di tahun 2017 bulan Agustus yaitu menjadi manajemen Universitas Pajajaran. Di tahun 2018 di bulan Agustus sampai bulan September menjadi Human Research Intern dan Januari 2020 sampai Februari 2020 People Development Intern dan Juli 2020 sampai September 2020 yaitu Business Development Intern dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang diraih oleh Kang Hilman ini. Saya persilahkan Kang Hilman untuk menceritakan atau pengalamannya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri lagi ya, mungkin ya. Nama saya Daman Irmansyah. Saya kurang lebihnya masih merupakan mahasiswa juga, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan sekarang kebetulan saya juga sedang memiliki usaha UMKM yang saya jalankan bersama rekan-rekan saya yang lainnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan mungkin pengalaman-pengalaman yang lain mungkin tadi sudah disampaikan oleh Teh Sofa selaku MC, mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Di sini alhamdulillahirobbilalamin saya diamanahi oleh teman-teman KKN untuk menyampaikan terkait bagaimana UMKM itu dapat berinovasi di masa new normal ini. Karena mungkin kalau misalkan bicara soal UMKM, mungkin kita bisa bilang kalau misalkan UMKM merupakan fondasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang minus di bulan September, itu juga selaras dengan menurunnya produktivitas UMKM di Indonesia. Maka dari itu UMKM di sini sangat penting sekali. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini selaku pelaku UMKM juga merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk memajukan perekonomian Indonesia. Nah, maka dari itu izinkan untuk saya untuk memaparkan mungkin ya terkait bagaimana nantinya kita semua dapat memahami dan memanfaatkan peluang pengembangan dan inovasi produk di era new normal. Kurang lebih seperti itu. Izin share screen teman-teman. Oke, sebentar. Apakah sudah muncul? Halo, sudah muncul teman-teman? Belum, lagi proses. Lagi proses ya? Oke, ini sudah keluar. Oke, siap, mantap. Oke, baik. Seperti apa yang saya bilang tadi, mungkin saya akan selanjutnya memaparkan terkait bagaimana kita dapat mengoptimalkan, bagaimana kita dapat memanfaatkan peluang pengembangan dan inovasi produk di era new normal ini. Nah, mungkin sekilas saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa di tahun 2018 UMKM di Indonesia itu sangat banyak, bahkan hampir 99%, hampir 100%, 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Jadi di Indonesia itu hampir didominasi, bukan hampir didominasi lagi, bahkan didominasi oleh UMKM, yang mana UMKM ini berjumlah sebanyak 64,2 juta, di mana UMKM ini memiliki daya serap tenaga kerja yang baik. Nah,
di sini UMKM bukan hanya baik untuk Bapak Ibu dan teman-teman selaku pelaku UMKM saja, akan tetapi bagus juga untuk para pencari kerja. Karena UMKM ini daya serapnya sangat tinggi. UMKM ini memiliki 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha di Indonesia. Yang mana ketika kita dapat mengoptimalkan, ketika kita dapat memanfaatkan peluang ini, insya Allah Indonesia perekonomiannya akan maju. Karena UMKM ini merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, jika dilihat dari kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, seperti apa yang saya tadi selalu bilang, kenapa sih kontribusi UMKM itu penting? Karena UMKM itu menyumbangkan terhadap perekonomian nasional sebanyak 61,1%, dan sisanya itu disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Ini merupakan jumlah yang sangat besar, namun dapat lebih besar lagi, karena kalau misalkan dilihat UMKM itu sudah hampir 100%. Sudah hampir 100% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Tapi kontribusinya terhadap perekonomian nasional itu hanya 61,1. 99 ke 61,1 itu cukup jauh lah kurang lebihnya. Yang mana di sana justru perekonomian nasional harusnya bisa lebih besar lagi dikontribusikan oleh UMKM ini. Kurang lebihnya seperti itu. Maka dari itu harapannya di sini dapat menjadi semangat bagi Bapak Ibu dan teman-teman selaku pelaku UMKM untuk terus berinovasi, memajukan usaha-usahanya, karena usaha ini bukan hanya bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman-teman saja, akan tetapi usaha yang teman-teman rintis dari sekarang, usaha yang Bapak Ibu dan teman-teman rintis dari sekarang itu akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar juga. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana dapat memanfaatkan peluang pengembangan inovasi produk di era new normal. Tapi kita harus tahu dulu, inovasi produk itu apa. Nah, tujuan utama dari inovasi produk adalah untuk menciptakan nilai. Untuk menciptakan nilai. Nilai itu apa? Nilai itu adalah hal yang kita unggulkan, hal yang ingin kita sampaikan kepada konsumen-konsumen kita. Misalkan contohnya kita berjualan jus buah. Apa nilai yang ingin kita sampaikan? Nilai produk yang sehat, nilai produk yang lezat, dan nilai produk yang segar. Misalkan contohnya seperti itu. Itu adalah nilai. Jadi tujuan utama dari inovasi produk adalah untuk menciptakan nilai yang baru, untuk menciptakan nilai bagi konsumen-konsumen. Nah, setelah menciptakan nilai apa? Untuk mendapatkan keunggulan dibanding yang lainnya. Kita tahu kalau misalkan kita bicara soal inovasi, berarti kita bicara soal kompetisi. Karena dengan kita berinovasi, kita bisa beda dengan yang lainnya. Semisal contohnya kayak gini, Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin sering melihat di pinggiran jalan malam-malam tukang pecel lele, tukang nasi goreng, dan sebagainya. Bahkan kadangkala tukang pecel lele ini berdampingan, atau mungkin yang lebih mudahnya lagi Indomaret dan Alfamart. Mereka berkompetisi. Tapi apa yang dapat membedakan mereka? Orang-orang pasti akan mencari perbedaan. Tapi perbedaan ini bukan perbedaan yang hanya perbedaan kecil. Bahkan perbedaan kecil pun orang-orang dapat melihatnya. Tapi perbedaan yang besar itu lebih baik. Nah, perbedaan ini diharapannya itu dapat menciptakan keunggulan dibanding yang lain. Karena bisnis untuk mencapai kesuksesan itu tidak akan luput dari kompetisi dengan UMKM yang lainnya. Tentunya kompetisinya yang kita inginkan itu adalah kompetisi yang sehat, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk mendapatkan keunggulan dibanding yang lain, dan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang lewat pengembangan dan komersialisasi dari produk dan jasa yang baru. Tentunya ini sangat penting karena di sini mungkin tidak perlu saya bilang
Bapak Ibu dan teman-teman selaku pelaku UMKM pasti ingin kesuksesan yang dibangun, kesuksesan yang diraih oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu dan teman-teman, itu pasti ingin kesuksesan yang tidak hanya sebentar, tapi kesuksesan yang jangka panjang. Nah, kesuksesan jangka panjang ini dapat dicapai lewat pengembangan produk dari bisnis ataupun bisnis UMKM Bapak Ibu dan teman-teman, dan juga bagaimana nantinya dari produk tersebut itu dikomersialisasikan, diuangkan, kurang lebihnya seperti itu. Maka dari itu di sana kita dapat mengetahui apa itu inovasi produk. Inovasi produk, kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman ditanya, misalkan contohnya, apa sih inovasi produk? Ya, inovasi produk itu gimana kita bisa menciptakan nilai untuk mendapatkan keunggulan sih dibanding yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman memahami dengan bahasa yang lain, tapi intinya adalah inovasi produk adalah bagaimana kita menciptakan nilai supaya kita itu dapat berbeda dengan yang lainnya dan kita dapat unggul. Tapi unggulnya itu bukan sebentar, unggulnya itu berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman dapat memahaminya. Kalau misalkan saya terlalu cepat atau misalkan terlalu bertele-tele, boleh diinterupsi mungkin oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini kita langsung ke bagaimana caranya kita dapat membuat suatu inovasi produk. Ada 7 langkah untuk mengembangkan inovasi produk yang akan kita buat. Yang pertama itu menetaskan ide, yang kedua itu memilih ide yang cocok, yang ketiga itu pengembangan konsep dan uji konsep, yang keempat itu adalah pengembangan strategi pemasaran, yang kelima itu adalah pengembangan produk, yang keenam adalah uji pasar, dan yang terakhir adalah komersialisasi. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman boleh screenshot ini dulu karena bagi saya ini merupakan salah satu unsur yang penting nantinya untuk teman-teman Bapak dan Ibu itu dapat melaksanakannya secara langsung nanti. Baik, kita mulai dari menetaskan ide. Dalam membuat suatu inovasi produk, tentunya kita harus mencari yang beda dari yang lainnya. Ini mungkin bisa jadi patokan bagi Bapak Ibu dan teman-teman ketika menginovasikan suatu produk. Saya dapat ini dari buku yang saya baca. Dia mengatakan bahwa sedikit lebih baik itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya ulang ya teman-teman, Bapak dan Ibu, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berbeda dengan yang lain. Berbeda dalam hal apa? Apapun. Mungkin dalam hal ini kita berbicara soal produk. Bedakan dengan produk-produk yang lain. Misalkan contohnya sekarang sudah banyak orang-orang yang menjual tempe mendoan di pinggir jalan, di tukang gorengan, banyak sekali yang berjualan tempe mendoan. Tapi baru-baru saja kemarin saya temukan di salah satu sosial media bahwa ada yang menjual tempe mendoan, tapi si bungkusnya itu kotak dan bumbunya itu cukup banyak variasinya. Dan itu hal yang berbeda dan orang-orang suka. Atau misalkan contohnya martabak. Banyak yang menjual martabak terang bulan, martabak telur. Tapi apa yang membedakan martabak biasa dengan martabak San Francisco misalkan contohnya. Martabak San Francisco dia banyak varian rasanya. Ada sapi, ada ayam, lalu misalkan contohnya martabak terang bulan atau martabak manisnya itu ada martabak yang toppingnya itu silver queen, ada yang martabak toppingnya itu misalkan contohnya Toblerone dan lain sebagainya. Sedikit lebih baik itu lebih baik. Jadi ketika kita menginovasikan suatu produk, coba sedikit lebih beda. Sedikit saja tidak apa-apa. Kayak gitu. Nah itu menjadi salah satu patokan bagi Bapak dan Ibu untuk menetaskan ide nanti. Di sini, di fase ini, di bagian ini,
Bapak, Ibu, dan teman-teman, silahkan tetaskan ide sebanyak mungkin, sekreatif mungkin. Misalkan contohnya saya ingin menginovasikan produk sarung. Wah, saya ingin sarungnya bisa dipakai buat celana juga. Maksudnya bisa dipakai buat main, bisa dipakai buat olahraga, misalkan contohnya kayak gitu. Atau saya pengen sarungnya itu bisa bersatu dengan baju saya. Atau misalkan contohnya saya ingin sarungnya itu sekaligus sleeping bag, supaya kalau misalkan kita berkemah itu gampang. Misalkan contohnya kayak gitu. Tetaskan ide yang banyak. Jangan dulu dibatas-batasi ketika di fase ini. Terus aja kita ideasi aja. Ide apa aja yang ada di otak kita, tuangkan aja di sini. Gak masalah. Jangan dibatasi. Tapi ingat, idenya itu tentunya harus berkesinambungan dengan target konsumen, dengan sasaran yang akan kita tuju. Misalkan contohnya kita mau menyasar target ibu-ibu, misalkan contohnya kayak gitu. Kayak kalau misalkan ke ibu-ibu, apakah menjual peci atau misalkan berinovasi peci itu bisa untuk masuk ke sasaran ibu-ibu? Nah, itu hal yang harus dipertimbangkan. Kurang lebihnya kayak gitu. Kita tetaskan ide sebanyak mungkin, sekreatif mungkin. Lalu apa nanti setelah kita menetaskan ide? Setelah kita menetaskan ide, kita pilih idenya. Kita pilih idenya. Bagaimana cara kita pilih idenya? Cara kita pilih idenya adalah coba idenya satu-satu, kita cari tahu kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan ancamannya. Misalkan contohnya, saya ingin menginovasikan sarung sleeping bag. Oke, kekuatannya ketika saya menginovasikan sarung sleeping bag, ini produk yang belum ada. Kekuatan itu istilahnya adalah suatu hal yang menjadi unggulan. Suatu hal yang menjadi unggulan dari ide. Oke, sarung sleeping bag ini belum pernah ada nih yang menginovasikan. Yang kedua, sarung sleeping bag ini serbaguna, bisa dipakai di rumah, bisa dipakai di perkemahan. Misalkan kekuatannya itu. Kelemahannya apa? Oh, sarung sleeping bag belum tentu nih ada orang yang mau, misalkan contohnya kayak gitu. Atau enggak misalkan, itu yang tadi salah. Misalkan contohnya sarung sleeping bag, itu kelemahannya adalah terlalu ribet. Misalkan contohnya kayak gitu, terlalu ribet yang pertama. Yang kedua, terlalu tebal, misalkan contoh. Susah untuk dibawa kemana-mana. Nah, itu kelemahan. Jadi kekuatan dan kelemahan itu berasal dari si idenya. Oke? Jadi kekuatan dan kelemahan itu berasal dari idenya. Sedangkan peluang dan ancaman itu berasal dari luar idenya. Dari luar idenya itu misalkan contohnya kayak gini. Sarung sleeping bag itu ancaman dari kompetitor lainnya itu banyak. Nah, itu kan dari luar. Misalkan contohnya kayak gitu. Ancaman dari, kalau misalkan peluang dan ancaman itu seperti itu, dari luar. Kayak misalkan contohnya peluang, oh ternyata banyak orang yang suka mendaki gunung. Oke, kan itu dari faktor luar ya. Faktor luar yang dapat mendukung idenya. Nah, itu merupakan peluang. Kalau misalkan ancaman, misalkan contohnya, wah sekarang tuh nggak terlalu banyak nih orang-orang yang mendaki gunung. Jadi sarung sleeping bag itu bukan ide yang bagus. Nah, itu kan dari luar juga. Nah, bagaimana cara kita memilih idenya? Itu dengan kita melakukan analisa. Analisa dengan kita menganalisa dari setiap idenya, apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa peluangnya, dan apa ancamannya. Ketika kita sudah menganalisa satu-satu, oh sarung sleeping bag, kekuatan, kelemahan, peluang, ancamannya segini. Sarung celana, kekuatan, kelemahan, peluang, ancamannya segini. Baju sarung, kekuatan, kelemahan, peluang, ancamannya itu segini. Nah, nanti kita bisa lihat di sana secara keseluruhan. Oh, ternyata kalau misalkan bisa dilihat, kekuatan dan peluangnya itu jauh lebih besar di sarung sleeping bag. Justru kelemahan dan ancamannya itu banyak banget di baju sarung sama sarung celana. Dan itu bisa jadi salah satu patokan untuk menentukan ide mana yang kita pilih. Kurang lebihnya seperti itu. Harapannya Bapak Ibu dan teman-teman dapat mengerti kurang lebihnya seperti itu. Memilih ide. Lalu apa yang selanjutnya? Selanjutnya adalah ketika misalkan contohnya kita asumsikan, kita contohkan sarung sleeping bag itu adalah ide yang terpilih. Setelah terpilih, kita harus dapat mengembangkan dan menguji konsepnya.
Nah, bagaimana caranya? Kita kembangkan dulu. Oke, sarung sleeping bag nanti desainnya seperti ini. Nanti sarungnya itu dapat kita lipat dan jadi sleeping bag, misalkan contohnya kayak gitu. Nanti kalau misalkan dilipat jadi sarung, kalau misalkan digelar jadi sleeping bag, misalkan contohnya seperti itu. Nah, nanti ketika kita sudah melakukan pengembangan secara konsep, kita uji konsepnya. Ke siapa kita mengujinya? Gimana kita mengujinya? Kita coba ke kerabat-kerabat terdekat. Misalkan contohnya bapak ibu atau teman-teman punya kerabat kayak misalkan saudara atau teman dekat. Coba teman-teman jelaskan ke mereka. Saya punya ide nih. Saya membuat sarung yang bersatu dengan sleeping bag. Jadi kalau misalkan si sarungnya itu digelar itu jadi sleeping bag, kalau misalkan si sarungnya dilipat itu jadi sarung. Misalkan contohnya kayak gitu. Teman-teman, bapak dan ibu nanti menjelaskan dan menguji konsepnya, dan teman-teman nanti bapak ibu dan teman-teman akan mendengarkan dari kerabat dan teman dekat yang dianggap sebagai penguji nantinya. Yang dianggap sebagai objek yang kita tuh, nih saya pengen menguji konsep saya, bagus atau enggak. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman akan mendapatkan feedback, akan mendapatkan timbal balik, akan mendapat komentar dari teman dekat atau kerabat teman Bapak Ibu dan teman-teman. Kayak misalkan contohnya, itu idenya bagus, tapi kayaknya ribet deh. Atau misalkan contohnya, ini idenya kurang bagus, coba idenya yang lain. Misalkan contohnya kayak gitu. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman harus dapat mendengarkan secara seksama dan tidak boleh melawan pendapat dari orang lain. Karena pendapat orang lain tersebut itu pasti merupakan salah satu bahan belajar yang sangat penting untuk mengembangkan produk yang diinovasikan. Jadi, itu caranya mengembangkan dan menguji konsep sarung sleeping bag ini. Contohnya seperti itu. Lalu, apalagi yang kita lakukan? Yang kita lakukan selanjutnya adalah pengembangan strategi pemasaran. Nah, di sini kita cukup pilih 2. Sederhana saja. Kita ingin membuat si produknya berbeda atau ingin membuat si harga produknya lebih murah daripada yang lain. Berbeda dengan produk yang lain atau produknya itu lebih murah daripada yang lain. Kita hanya tinggal pilih salah satu saja. Ini sederhana sekali. Jadi dari inovasi produk yang Bapak Ibu dan teman-teman ciptakan dan sudah uji konsepnya tadi, Bapak Ibu dan teman-teman tinggal pilih nanti strategi pemasarannya mau kayak gimana. Mau perbedaan produk atau mau harga yang lebih murah daripada produk yang lainnya. Pertanyaannya, bisa nggak sih dua-duanya? Bisa. Tapi tentunya kita harus fokus dulu terhadap salah satu. Kalau misalkan salah satu tersebut kita sudah berhasil, kita bisa loncat ke strategi yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya, setelah kita sudah menguji konsepnya, apa yang kita lakukan? Kita coba buat produk aslinya, bukan hanya konsep saja. Kita coba buat produk aslinya. Kita coba buat purwarupanya. Misalkan contohnya, saya misalkan supaya lebih mudah, misalkan contohnya saya ingin menjual martabak nih. Oh ya udah, saya coba buat martabaknya dulu aja. Si bungkusnya saya belum bikin, dan martabaknya juga saya belum hias-hias lah. Benar-benar cukup martabaknya aja. Lalu saya uji coba nih martabaknya. Nah, ada 2 uji coba nih kalau misalkan di sini. Ada uji coba khusus dan ada uji coba umum. Kalau misalkan uji coba khusus, sama seperti pengembangan konsep yang tadi. Sama dengan uji konsep yang tadi. Kita uji coba ke kerabat dan teman dekat kita. Kita tanya, gimana martabak yang saya buat? Martabak yang kita buat gimana? Enak apa enggak? Ada yang kurang enggak? Nah, itu catat nantinya. Dengarkan pendapat orang lain. Karena itu hal yang sangat penting nantinya dalam proses pengembangan produk. Ketika misalkan contohnya, ini ada yang masih kurang. Oke, kita buat lagi, kita sesuaikan lagi dengan pendapat orang tersebut, kita tes lagi. Terus aja, ketika misalnya ada yang kurang, coba bikin lagi, coba uji lagi, sampai benar-benar nantinya si produknya itu
nggak perlu sempurna, nggak perlu tanpa kesalahan ya, tapi sudah mendekati kesempurnaan. Sudah mendekati, oh kayaknya ini udah cocok deh untuk dijual. Karena kita juga nggak bisa selalu mendengar pendapat orang lain. Karena pendapat orang lain kan biasanya berbeda-beda nih. Bakalan pusing banget tentunya kalau misalnya kita dengerin semuanya. Jadi nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman pun mendengarkan juga memilih. Mendengarkan dan memilih pendapat mana yang Ibu, Bapak, dan teman-teman itu akan lakukan terhadap produk Bapak, Ibu, dan teman-teman. Nah, setelah itu coba uji coba umum. Nah, uji coba umum ini sudah di tahap ke penjualan secara sederhana. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman itu istilahnya masih soft opening lah. Istilahnya masih soft opening. Masih menjual dengan skala yang kecil. Belum terlalu besar-besaran. Kayak misalkan contohnya uji coba umum ini harusnya martabak itu kan bukanya dari jam 4 sampai jam 12 malam. Nah, di uji coba umum ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman itu hanya buka ya, dan stok barangnya itu juga sedikit aja. Karena ini uji coba umum. Kita pengen tahu, rame nggak nih yang beli? Nah, tentunya di sana juga kita tetap harus mendengarkan pendapat atau timbal balik dari orang-orang yang beli. Tapi orang-orang yang beli ini bukan yang Bapak, Ibu, dan teman-teman kenal. Nah, ini lebih bagus lagi nanti si timbal balik atau si pendapatnya. Dengarkan, nanti coba dibuat lagi sesuai dan sebagainya. Terus aja diulang-ulang sampai Bapak, Ibu, dan teman-teman menemukan produk ataupun inovasi produk yang tepat bagi sasaran pasar Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini berarti produknya sudah sesuai dan sudah diuji pasar. Wah, kalau misalkan pasarnya sudah ada, produknya sudah, inovasi produknya juga udah pas dengan si pasarnya, berarti kita tinggal mengkomersialisasikannya. Nah, komersialisasikannya itu seperti apa? Kita mengkomersialisasikannya, kita sudah benar-benar tahu bagaimana produksinya, kita sudah tahu bagaimana mendistribusikan produk kita, dan kita sudah tahu strategi pemasaran kita. Yang harus kita lakukan adalah menjual dan dengan baik mendengarkan pendapat ataupun timbal balik dari konsumen-konsumen kita. Jadi di komersialisasi ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah bisa mengiklankan, sudah bisa menawarkan secara massal ke sasaran pasar Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi inovasi produk Bapak, Ibu, dan teman-teman bukan hanya sudah teruji saja produknya aja, tapi sudah layak untuk dikomersialisasikan. Jadi dari inovasi produk sampai ke komersialisasi, Bapak, Ibu, dan teman-teman itu sudah dapat menginovasikan suatu produk yang mempunyai nilai seperti yang tadi di awal. Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah dapat memiliki inovasi produk yang mempunyai nilai dan dapat dibandingkan dengan kompetitor lainnya, dapat memiliki keunggulan dibandingkan pesaing-pesaing lainnya, yang mana nantinya dapat menghasilkan kesuksesan yang berkelanjutan karena pengembangan dan komersialisasi yang telah dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman. Itulah yang namanya inovasi produk, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Bagaimana kita dapat menginovasikan produk kita di era new normal ini? Saya punya semacam informasi dari IDN Times, di mana pada kedepannya nanti tren yang cukup bisa disebut naik itu ada 5. Orang-orang cenderung berkebun. Boleh teman-teman, Bapak, Ibu lihat banyak sekarang orang-orang yang memelihara tanaman di rumahnya. Karena kemarin semasa pandemi COVID-19, orang-orang cenderung di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Dan biasanya ketika masa pandemi tersebut, orang-orang itu banyak berkebun untuk mengisi waktu kosong.
Yang kedua, dekorasi rumah. Banyak sekali orang-orang ketika masa pandemi itu mendekorasi rumahnya karena mereka banyak tinggal di rumahnya. Mereka ingin nyaman di rumahnya. Yang ketiga, olahraga. Nah, ini tren kesehatan. Mungkin di sini bukan olahraga saja, tapi makanan dan minuman sehat juga. Makanan dan minuman sehat juga. Nah, di sini orang-orang sudah cenderung memperhatikan kesehatan karena pandemi COVID-19 ini. Jadi olahraga dan makanan dan minuman sehat itu sekarang sudah akan menjadi tren yang baru nanti. Orang-orang nantinya akan lebih bersih, lebih sering cuci tangan, lebih sering pakai masker jika keluar. Itu nantinya. Trennya akan seperti itu. Lalu yang keempat, memasak. Orang-orang semakin kesini, semakin skeptis, semakin tidak percaya terhadap kehigienisan dari makanan-makanan yang ada di luar sana. Nah, ini kalau misalkan UMKM yang dijalankan oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman itu berkenaan dengan makanan atau memasak, coba pastikan konsumen atau pembeli Bapak, Ibu, dan teman-teman itu tahu Bapak, Ibu, dan teman-teman itu mengolahnya dengan sehigienis mungkin. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekarang sudah banyak menemui kalau misalkan di beberapa kedai kopi dan lain sebagainya, kalau misalkan Bapak, Ibu, dan teman-teman itu pakai GoFood, itu biasanya ada kertas yang mengatakan bahwa oh, ini kasirnya itu sudah memakai hand sanitizer, sudah dicek suhunya, dan lain sebagainya. Itu membangun kepercayaan terhadap konsumen. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, bermain video game. Bermain video game sebenarnya mungkin agak kurang relevan, tapi trennya akan seperti itu. Trennya akan seperti itu. Baik, kurang lebihnya seperti itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, terkait bagaimana kita dapat mengoptimalkan, kita dapat memanfaatkan peluang dan mengembangkan inovasi produk di era new normal. Apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang kurang dapat dipahami karena saya bertele-tele, boleh Bapak, Ibu, dan teman-teman bertanya di sesi pertanyaan yang akan diselenggarakan oleh pihak penyelenggara acara. Kurang lebih seperti itu, mohon maaf. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih untuk Kang Hilman. Barangkali ada yang bertanya agar misalkan produknya gimana gitu, inovasinya. Silahkan. Ya sudah, saya ingin nanya nih Kang Hilman, kalau di uji coba yang khusus khusus atau umum itu bagusnya berapa lama ya waktunya? Untuk waktu sendiri, ketika misalkan kita ingin menguji coba secara khusus, sebenarnya tidak ada waktu yang menjadi patokan. Tapi secepat kalau bisa sih secepat mungkin, karena pastinya kita berlomba-lomba dengan waktu, karena seiring berjalannya waktu pasti akan muncul pesaing-pesaing yang lainnya, yang mana nantinya akan mempersulit kita untuk dapat menjadi unggul. Ketika kita misalkan contohnya sedang menguji coba produk ataupun menguji coba ke pasar, itu ada baiknya kita itu dapat melihat kapan menurut kita itu sudah berhasil, sudah bisa menghasilkan sesuatu. Jadi sebenarnya tidak ada patokan waktu yang benar-benar jelas. Akan tetapi yang paling penting adalah ketika kita sudah mendapatkan informasi yang cukup, berarti uji cobanya sudah beres. Kurangnya seperti itu. Apakah menjawab, Punten? Sudah Kang Hilman, terima kasih. Barangkali ada Ya, alhamdulillah. juga tidak apa-apa. Baik.
Tidak ada yang bertanya. Oke, mungkin sudah cukup mungkin ya, karena jelas tepat dan detail sekali. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk kanker koma. Teh punten, itu ada yang bertanya. Oh, enggak. Dipersilakan. Dari Ibu Puspi. Baik, mungkin saya coba baca ya Bu ya pertanyaannya. Makasih ya. Boleh Ibu? Ya itu kalau saya kan UMKM-nya di pelaku handmade ya. Untuk pengembangan usahanya itu kan memang memerlukan sekali keterampilan. Kebetulan handmade keterampilan tangan ya untuk kerajinan merajut. Kalau menciptakan hasil karyanya gitu kan harus betul-betul telaten. Kalau dikerjakan sendiri itu kan cukup waktunya harus lama. Kalau merekrut teman untuk membantu itu harus benar-benar begitu ya, cari teman gitu, dan itu susah. Sedangkan kan maunya ada kemajuan gitu di usahanya gitu. Gimana gitu, mohon sarannya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Puspi atas pertanyaannya. Jadi mungkin izin saya ulang lagi pertanyaannya ya Bu ya. Bagaimana caranya untuk dapat mengembangkan usaha handmade Ibu Puspi? Karena kendalanya itu ketika ingin mengembangkan usaha Bu Puspi itu perlu orang-orang yang telaten ya Bu ya. Perlu orang-orang yang punya keterampilan yang bagus ya Bu ya, untuk dapat membuat produk kerajutan yang Ibu Puspi buat ya. Perlu seperti itu ya Bu ya. Oke, Ya, baik. Kalau misalkan perihal hal itu Bu Puspi punten. Jadi untuk mengembangkan si usahanya, karena memang di sana kan Ibu Puspi itu memerlukan keterampilan, dan ketika membuat si rajutannya kan itu perlu waktu ya Ibu ya. Nah mungkin di sana nanti ketika misalkan contohnya Ibu Puspi ingin merekrut seseorang, itu ada baiknya nanti Ibu Puspi itu dapat melatih orang tersebut terlebih dahulu nantinya. Karena ketika misalkan contohnya hal tersebut membutuhkan keterampilan dan ketelatenan, tentunya nanti Ibu Puspi harus dapat menyelaraskan kemampuan Ibu Puspi dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang direkrut oleh Ibu Puspi nantinya, sehingga produk-produk yang dibuat nantinya itu dapat sesuai dengan produk-produk yang dibuat oleh Ibu Puspi sebelumnya. Nah mungkin di sini sarannya selain pelatihan yang tadi, mungkin Ibu Puspi mempunyai suatu komunitas ibu-ibu juga mungkin di sekitaran rumahnya, atau misalkan contohnya di komplek rumahnya, itu mungkin selain arisan Bu Puspi selain arisan mungkin nanti Ibu Puspi juga bisa semacam kayak ngobrol dengan ibu-ibu yang lainnya, tawarkan apakah ibu-ibu yang lainnya ingin memiliki penghasilan yang lebih daripada sekarang. Kalau misalkan pengen, ayo kita buat produk kerajutan, nanti kita coba jual sendiri-sendiri. Nah di sana nantinya keuntungannya nanti dikumpulkan di Ibu Puspi nantinya. Nah nanti di sana akan ada kurang lebihnya pembagian hasil dengan ibu-ibu yang membantu Ibu Puspi. Nah sebelum itu nanti Ibu Puspi coba latih nantinya. Ibu Puspi coba latih ibu-ibu yang lain supaya kemampuannya itu dapat bisa sesuai dengan kemampuan yang diharapkan oleh Ibu Puspi. Kurang lebih seperti itu Ibu. Kira-kira dapat membantu atau tidak Ibu punten? Ya, memang gambaran yang obrolin ini emang sudah sedikit semuanya udah terasa gitu ya. Memang perjalanan selama ini emang seperti itu dan mungkin solusinya
memang jangkauan kecerdasan untuk mengelola usahanya memang sangat membutuhkan ya waktu, ya keterampilan ide gitu ya. Sama kendalanya itu buat pembagian di hasil itunya hasil karyanya sama uang dana gitu, dana dari penghasilan usahanya gitu yang mungkin masih kurang terkelola dengan baik. Karena baik. masih kecil gitu, masih belajar. Perasaan udah lama menggelutinya, cuman ya itu enggak seiring perjalanan tidak bisa sebesar yang sudah dijalani sekarang ya. Tak inginnya ada peningkatan yang cepat gitu. Oke, baik. Kalau misalkan kurang lebihnya berarti ya Bu ya, kalau misalkan saya boleh mengulang, berarti Ibu Puspi ini sudah menjalankan usahanya dari lama ya Bu ya, tapi belum terlalu terasa ya Bu ya, si keuntungannya lah, kurang lebih seperti itu ya Bu ya? Ya. Oke, baik. Kalau misalkan seperti itu, Bu, mungkin Ibu Puspi jangan terlebih dahulu, atau misalkan contohnya, kalau misalkan sudah merekrut orang lain itu tidak apa-apa, itu jangan dulu menambah orang dulu, Bu, baiknya. Supaya nantinya Ibu bisa fokus ke produksi nantinya, Nah, kalau misalkan Ibu sudah fokus ke produksi tapi si penjualannya belum terlalu terasa, tapi penjualannya itu udah banyak, tapi keuntungannya masih kecil. Nah, mungkin di sana Ibu dapat sedikit menaikkan harganya, Bu. Dan misalkan contohnya ketika Ibu menaikkan harganya, pelanggannya masih tetap, coba Ibu naikkan harganya lagi sedikit. Nanti kalau misalkan pelanggannya masih tetap, naikin harganya lagi sedikit. Kalau misalkan pelanggannya masih tetap, naikin harganya sedikit. Tapi kalau misalkan pelanggannya udah mulai berkurang, berarti harganya itu sudah pas segitu, Bu. Tinggal dikurangi lagi sedikit. Jadi jadi nanti Ibu cari harga yang pas nantinya untuk dapat mendapatkan keuntungan sesuai yang Ibu inginkan, dan juga nanti harga jualnya juga sudah dapat sesuai dengan yang orang-orang bisa bayar nantinya, sehingga di sana nanti Ibu Puspinya juga melaksanakannya juga enak gitu ya Bu ya. Kan agak sulit ya Bu ya, mungkin merajut. Saya sendiri nggak bisa merajut Bu. saya sendiri nggak bisa merajut Bu. Dan mungkin merajut itu hal yang memang memiliki harus mempunyai keterampilan yang bagus ya. Dan ketika misalkan keuntungannya sedikit, mungkin ya jadi capek ya Bu ya. Capek tapi untungnya nggak seberapa ya Bu ya. Nah, mungkin di sana nanti si harganya bisa dinaikin perlahan-lahan aja Bu. Kayak gitu. Berarti itu nanti ketika misalkan contohnya harganya keuntungannya belum terlalu pas dengan Ibu, berarti harganya belum cocok. Nah, jadi harga itu selain harus cocok dengan orang lain yang akan membeli, itu harus cocok juga dengan kapasitas Ibu juga. Harus cocok juga dengan apa yang Ibu laksanakan juga, supaya nanti Ibunya sendiri gak capek tapi untungnya sedikit, dan orang yang beli juga ya bisa membeli sesuai kemampuannya Bu. Jadi coba aja coba harganya Bu nanti kayak gitu, supaya nanti bisa selaras kayak gitu Bu. Ya, pasti ya sarannya. Ya Ibu sama-sama. Amin Ibu. Ya. Amin. Atur nuhun Ibu. Mudah-mudahan sukses Ibu usahanya. Ya Bu. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Ini ada yang bertanya lagi nih. Selamat siang, saya ingin bertanya kepada Kang Hilman. Kalau misalnya kita sebagai pelaku usaha sudah melakukan pengujian khusus dan umum, tapi ketika proses komersialisasi atau penjualan tiba-tiba target pasarnya ternyata tidak kena, apa yang harus dilakukan? Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, baik. Izin menjawab, Kang Koren ya. Ya, oke. Izin menjawab, Kang. Jadi untuk hal tersebut, ketika misalkan contohnya Akang sudah melakukan pengujian khusus dan umum,
Tapi ketika proses komersialisasi atau penjualan itu tiba-tiba target pasarnya ternyata tidak kena, nah itu harus dicari tahu lagi. Apakah ada kesalahan ketika proses pengujian, atau ketika misalkan contohnya kita sudah melakukan komersialisasi, si pembeli-pembelinya ini justru berubah sifatnya nih. Kayak misalkan contohnya kayak gini, mungkin ada orang-orang yang sudah menguji pasarnya secara khusus dan umum sebelum pandemi COVID-19. Nah, ketika dia mau melakukan proses penjualan, tiba-tiba COVID-19 dan orang-orang tuh tiba-tiba nggak mau beli produk yang dia udah uji dan uji khusus dan uji umum itu. Nah, itu hal ini benar sangat amat sering terjadi dan sangat amat mungkin terjadi. Dan kuncinya apa? Kuncinya adalah coba kita uji lagi. Kita coba cek lagi. Kira-kira orang lain tuh kenapa jadi gak mau? Kita cari penyebab. Dicari penyebabnya. Misalkan contohnya penyebabnya adalah gara-gara penghasilan orang-orang tuh turun sekarang. Jadi nggak terlalu mau beli produk tersebut. Kalau misalkan kalau misalkan kesimpulannya seperti itu, mungkin bisa ganti produk ke produk-produk yang lebih dibutuhkan, bukan lebih diinginkan. Misalkan contohnya kayak gitu. Jadi intinya adalah ketika misalkan hal tersebut itu terjadi, kita harus cek apa nih yang salah. Kita cari si akar masalahnya. Ketika misalkan contohnya kita sudah menemukan akar masalahnya, kita coba cari solusinya di sana. Oh, ya maaf, teh koren ya berarti ya. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sana nantinya teh koren itu bisa ketika misalkan contohnya bisa menemukan masalahnya, nah nantinya teh koren bisa lagi menguji secara khusus dan umum lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga merupakan hal yang penting ketika teh koren itu menguji secara umum dan khusus itu secara cepat, supaya nantinya orang-orang tuh nggak keburu berubah lagi. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu dan teman-teman, orang-orang itu cepet banget berubahnya. Karena perkembangannya juga benar-benar cepat kalau misalnya sekarang. Jadi kita juga harus bergerak secara cepat untuk mengembangkan produknya. Kalau misalkan teknisnya sendiri, kalau misalkan secara langsungnya sendiri, kalau misalkan tiba-tiba target pasarnya ternyata tidak kena, coba nanti ditanya ke target pasarnya. Kira-kira apa sih yang membuat Bapak Ibu pembeli ini itu nggak mau beli produk kita? Pasti ada alasannya, pasti. Dan itu harus dicari tahu. Kurang lebihnya seperti itu teh koren. Punten tadi di awal salah. Apakah sudah terjawab kira-kira? Kalau misalkan belum, mungkin boleh ditanyakan lagi. Mungkin saya terlalu bertele-tele. Oke. Baik. Terima kasih banyak teh koren. Ada pertanyaan lagi nih Kak. Untuk UKM yang bertahan untuk terus berinovasi di tengah keterbatasan modal dan persaingan yang ketat itu bagaimana tuh Kang? Baik, mungkin saya ini ada dua poin ya, keterbatasan modal dan persaingan yang ketat. Di sini ketika misalkan contohnya kita memiliki keterbatasan modal, kita harus dapat memprioritaskan mana yang lebih penting. Ya, saya ulangi, ketika kita mempunyai keterbatasan modal, kita harus tahu mana yang lebih penting. Kita harus memilih dan mengalokasikan modal tersebut ke hal-hal yang lebih penting tersebut. Kayak misalkan contohnya, kita lagi usaha martabak. Maaf ya, saya martabak terus ya. Kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman jadi lapar, mohon maaf. Nah, jadi kalau misalkan usaha martabak, misalkan contohnya, kita lagi jualan martabak, tapi banyak banget pesaingnya. Tapi modal kita tuh nggak terlalu bagus, nggak terlalu banyak. Prioritaskan di produknya dulu. Masalah pemasarannya, masalah misalkan contohnya bungkusnya dan sebagainya, itu hal lain lagi. Itu bisa saya bilang, itu hanya pelengkap aja. Tapi sama-sama penting. Tapi ketika kasusnya memiliki keterbatasan modal, coba fokus di produknya dulu. Bapak Ibu dan teman-teman pernah nggak sih dapat
produk, ya misalkan contohnya makanan atau minuman lah, yang bungkusnya tuh ya sebenarnya nggak terlalu bagus, bungkus nasi aja biasa, tapi rasanya enak banget. Pernah nggak sih? Pernah nggak? Pernah kan ya? Nah, itu salah satu contoh fokus di produk dulu. Atau misalkan contohnya Bapak Ibu dan teman-teman pernah nggak sih ketemu rumah makan, mohon maaf, yang sebenarnya rumah makannya itu nggak terlalu bagus tempatnya, tapi rasanya enak banget dan laku banget. Apalagi mungkin mahasiswa Unpad yang sudah pernah ke Jatinangor mungkin sudah tahu ADD atau hipotesa mungkin ya. Di sana mungkin sebenarnya tempatnya nggak terlalu bagus-bagus banget. Pelayanan juga biasa aja, tapi produknya itu yang enak. Nah, jadi kalau misalkan kita memiliki keterbatasan modal, coba fokus di produknya dulu. Buat produk yang kita miliki itu lebih unggul daripada yang lain, lebih enak. Misalkan contohnya kalau misalkan makanan, kalau misalkan yang lainnya, misalkan contohnya kayak payung, ya payungnya, produk payungnya lebih ini aja, lebih rembes gitu. Kan ada tuh payung-payung yang rembes ya. Nah, jadi perbagus aja produknya dulu. Kalau misalkan kita memiliki keterbatasan modal, jadi kita coba cari prioritasnya, mana yang lebih penting, dan sarannya kalau misalkan dari saya, yang lebih penting adalah produknya dulu. Jadi fokus dulu aja sama produknya. Karena yang kita jual tuh produknya. Begitu kurang lebihnya. Baik Kang, terima kasih banyak. Sangat bermanfaat sekali ilmu-ilmunya. Selanjutnya kita ada games, dan yang tabak dari games ini akan mendapatkan hadiah khusus dari tim kita ini. Ya, bisa langsung dilihat ini gamesnya dari Regina. Atau Agri. Maaf dia bantuan nebak gambar Kak. Kakak. Ya. Kita akan langsung ke games tebak gambar. Udah muncul. Ya, bisa langsung ke sebelahnya Regina, tebak gambarnya. Ya, siapa yang bisa nebak gambar ini? Ini ada teka-tekinya, yaitu dari kata-kata. Dan yang bisa dapat, yang benar akan mendapatkan hadiah. Bisa di kolom chat, dijawab juga bisa. Ya, halo kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu Mitra. Jadi di sini saya izin menjelaskan sedikit tentang games ini, ice breaking ini sebentar.
Jadi S baking ini disebut tebak gambar. Maksudnya adalah di sini ada 3 gambar yang harus ditebak oleh rekan-rekan mahasiswa dan juga ibu bapak mitra yang nantinya akan menjadi satu kalimat utuh. Dari setiap foto ini, setiap gambar ini mengandung satu unsur kalimat yang nantinya disatukan dan menjadi satu kalimat utuh. Begitu kurang lebih. Mangga jika ada yang bingung boleh ditanyakan dulu. Atau mau langsung mulai boleh dijawab di chat box. Mangga kepada MC dikembalikan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, ada yang bisa nebak? Ini apa? Oh, Raisa susah. Teh. Yuk, tebak Oke, mungkin dicontohin dulu. Ini ada 3 gambar. Yang pertama identik dengan toko, bisnis, usaha. Terus gambar keduanya ada mikrofon. Yang ketiganya ada gambar bayi. Kira-kira dari ketiga gambar ini akan menjadi apa kalimatnya? Nah, ini contoh aja ya. Jadi games yang pertama, udah ketebak. Udah ketebak ya? Betul banget. Iya betul, iya. Yang tadi, jadi contohnya seperti tadi, betul. Jadi yang ini bentuknya usaha, yang tengahnya mikro, yang banyak kecil, betul banget. Bapak Bagia. Seperti itu menebaknya. Oke, langsung saya next ke games berikutnya. Berikutnya ada banyak hadiah nih. Kira-kira apa nih? Ada 3 gambar, tas, peta, dan lampu. Kira-kira bakal menjadi kalimat apa ya yang relevan dengan webinar hari ini? Jadi jawabannya nggak jauh-jauh, rekan-rekan dan ibu bapak mitra dari webinar yang dilaksanakan hari ini. Boleh yang mau on mic aja langsung, jadi biar bisa berekspresi gitu ya. Mau jawabnya gimana? Betul banget. Inovasi antar pulau, betul apa tidak? Masih kurang tepat. Inovasi tas peta masih kurang tepat. Ayo, kira-kira apa nih dari 3 gambar ini? Inovasinya udah benar, tinggal yang tadi, tinggal gambar kedua dan gambar ketiga. Kira-kira apa? Kira-kira bakal jadi kalimat apa nih gitu dari si 3 gambar ini? Ya betul, itu udah ada yang jawab. Inovasi produk Indonesia. Siapa itu? Oke, berarti 1 poin ya TTMC buat Ibu Cici, Teteh Cici. Ya, Teteh Cici.
Betul. Oke, kita next ya. Ayo, masih ada kesempatan. 3 gambar lagi nih. 3 gambar lagi, ada tangan orang. Ada gambar ini apa? Barang-barang. Clue-nya identik dengan UMKM. Komunitas produk lokal, apakah betul? Masih kurang tepat. Lokalnya sudah betul. Tinggal 2 lagi yang di depannya. Jaringan bahan lokal, Neng. Apakah betul? Gimana, Bu? Jaringan bahan lokal katanya. Masih kurang tepat, Bu. Lokalnya sudah betul. Tinggal yang 2 kalimatnya. 2 kalimat di depannya. Banyak nih, cinta produk lokal, kolaborasi produk lokal. Mana nih yang benar? Belum ada yang tepat nih. Ayo. Yang benarnya tadi baru 2, jadi produk lokalnya sudah betul, tinggal di depannya. Tinggal 1 kalimat yang di depan nih, kira-kira apa ya? Kerjasama produk lokal, masih kurang tepat. Clue-nya, kalau kita membeli produk tersebut, atau kita membeli produk dari UMKM, itu disebutnya gambar yang ini gitu. Ya betul, dukung produk lokal, support produk lokal. Betul banget. Yes, tadi siapa yang jawab? TMC? Teh Sofa tadi siapa yang jawab? Tadi yang jawab. Mana ya? Ganis. Teh Ganis ya? Ganis. Oke. Jadi tadi Teh Cici 1 poin, Teh Ganisnya 1 poin. Oke, next lagi. Clue-nya adalah ekspor. Clue-nya ekspor. Ayo, siapa yang bisa nebak nih? Clue-nya adalah ekspor. Itu di gambar ketiga sudah ada ini sih, sudah ada contekannya sedikit. Tinggal gambar pertama dan gambar kedua. Kira-kira bakal jadi kalimat apa ya? Clue-nya ekspor. Di gambar ketiga sudah ada contekannya sedikit. Ayo. Tinggal gambar pertama dan gambar kedua. Kira-kira apa? Ayo. Gimana nih teman-teman? Pasar go internasional. Go internasional UMKM go internasional. Ya betul.
UMKM Go Internasional. Oke, 1 poin lagi buat Kang Arif Pratama. Benar, setuju sih sama Kang Faisal kalau parameternya cerdas. Oke, 1 kali lagi terakhir. Identik dengan UMKM. Cluenya UMKM. Betul, langsung ketebak ya sama Teteh Siti. Bener banget, jawabannya UMKM naik kelas. Oke, kalau gitu ini games terakhir, jadi untuk perhitungan nilainya nanti bakal didiskusikan dulu oleh panitia, dikembalikan kepada Teh Sofa, MC. Terima kasih. Iya, sama-sama. Misi Sofa boleh ini ya teman-teman, saya boleh ikut diskusi sedikit ya sama Mitra ya. Boleh nggak nih? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Di sini soalnya terima kasih ya kesempatannya. Boleh di screen-nya di stop screen. Ya, sip, supaya saya di sini bisa di gallery view ya, jadi enak. Bapak Ibu sekalian, Mitra UMKM, saya tadi sudah memperkenalkan diri ya. Saya tuh dosen pendamping lapangannya dari teman-teman KKN ini. Saya juga sama Bu, UMKM juga. Saya berjualan batagor ya. Jadi memang jadi saya ikut-ikut kegiatan seperti ini tuh seneng banget gitu ya. Nah, tapi yang saya mau bagikan ceritanya hari ini bukan tentang jualan saya, karena saya juga sama ya kayak ibu-ibu rumah tangga yang lain, seneng belanja ya. Jadi di masa pandemi ini Bapak Ibu memang kerjaan ibu-ibu tuh lihat-lihat handphone gitu, terus belanja di marketplace ya kayak di Tokopedia, atau enggak lihat Instagram, dan Instagram itu kan biasanya ada yang berbayar, tahu-tahu saya udah di keranjang tuh udah ada 15 aja ya gitu. Nah, hari ini tuh saya baru kedatangan ini nih. Mungkin ini juga tadi tuh kan ada yang jualan pentol ya. Nih, saya kedatangan ini. Aduh, nggak kelihatan. Saya ini dulu deh. Stop background dulu ya supaya jelas. Sebentar. Nah, saya kedatangan ini ya. Pentol jamur isi tuna. Ini frozen. Bapak Ibu tahu nggak saya belinya dari mana? Ini dari Surabaya. Baru nyampe hari ini, saya pesannya 2 hari yang lalu, dia kirim hari kemarin. Ini tuh isinya 1, 2, 3, 12, harganya kurang lebih 35.000. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu sekalian yang memiliki mungkin usaha di bidang makanan, ini tuh bisa dikemas seperti ini, dan sekarang ekspedisi atau yang tukang ngirim-kirim itu ya ada yang sehari sampai, dan kalau misalnya ada beberapa ekspedisi yang menyediakan kulkas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kirim dalam kondisi frozen seperti ini, di tempat transitnya, misalnya transit dulu misalnya di pusat Bandung atau enggak transit dulu di kota mana gitu ya, itu tuh ada kulkasnya. Jadi nggak cepat basi ketika sampai, tapi memang syaratnya karena ini inovasi dan pengembangan produk ya temanya, jadi memang harus pakai vakum dulu. Nah, cara vakum kan nggak selalu harus pakai mesin ya, karena mesin memang kebilang mahal gitu. Nah, tapi menurut saya ini adalah contoh ya, salah satu contoh, dan saya udah beberapa kali beli produk ya, baik dari Jakarta ataupun dari wilayah lain. Nah, ini dari Surabaya, bener banget. Maksudnya udah contoh jelas banget bahwa bisa melakukan hal seperti ini. Saya juga pernah ini di KKN yang lalu, ada pengusaha satenya pengusaha sate di Purwakarta. Bisa dibayangkan kan, sate tuh makannya ya setelah dikipasin, kita langsung makan gitu kan. Nggak pernah terpikir bahwa itu akan dijual dalam kemasan, apalagi dikirim ke luar kota. Nah, jadi ketika KKN yang lalu, mitra saya itu tanya, gimana caranya supaya mereka bisa lebih awet, jadi bisa dijual di di Tokopedia, di Shopee gitu. Nah, kemudian hal yang sama dilakukan gitu ya. Kalau tekniknya saya rasa mungkin mudah-mudahan sih nanti Bapak Ibu bisa
ngetes sendiri ya. Karena saya juga jualan batagor, saya juga pernah kirim keluar kota. Jadi ketika saya jualan terus nggak divakum, dikirim untuk besok, kadang-kadang selamat gitu ya. Konsumen saya bilang alhamdulillah gitu bisa dikonsumsi. Tapi kadang-kadang karena memang nggak pakai pengawet, tahunya besoknya udah basi. Apalagi kalau masih panas udah dipacking. Nah, jadi mungkin ini adalah salah satu sharing aja ya, anggaplah saya juga sama pelaksana pedagang juga gitu. Nah setelah pengalaman seperti itu, akhirnya saya juga sama pakai vakum. Tapi saya belum pernah sih kalau jual sampai jauh-jauh seperti ini ya, yang pentol jamur ini dia jual dari Surabaya dan saya di Bandung gitu ya. Terus kemudian kalau saya paling Jakarta, Bogor gitu, yang memang bisa sehari sampai, atau enggak kalau di Bandung itu, atau enggak saya pakai kalau Jabodetabek pakai Paxel gitu ya, karena Paxel itu misalnya kirim jam 10 pagi, jam 8 malam udah nyampe di Jakarta, jadi enggak sampai sehari bisa langsung masuk freezer. Ya mungkin itu salah sedikit sharing aja dari saya, karena saya rasa kalau kita memang sungguh-sungguh dan ingin maju ya, pasti akan lama-kelamaan akan ketemu juga jalannya, dan juga pasti akan bisa kalau kita ikhtiarin sedikit gitu ya, karena sebenarnya kan kayak makanan mah Bapak Ibu sekalian produknya sudah ada, tinggal aja pengemasannya dan bagaimana cara memasarkannya. Kalau cara memasarkan kan kita kadang kebingungan, waduh mana mau ya orang beli gitu kan, sementara lingkungan kita mungkin misalnya menengah ke bawah atau siapa yang mau beli hari gini. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena kalau kita tawarkan pasti pada akhirnya ada yang mau juga. Ini si pentol jamur ini saya lihatnya di Instagram, terus kemudian mereka iklan di Instagram. Nah bagaimana cara ngiklan, bagaimana cara mereka bagaimana cara ngiklan, bagaimana cara mereka bisa menjual produk ini, pada akhirnya kalau misalnya ya iklan sendiri mungkin bisa langsung laku, bisa enggak. Nah, jadi saya mengundang juga nih buat Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini supaya besok juga ikut di pelatihan jam 4 sore untuk digital marketing ya, atau pemasaran di era digital. Jadi menurut saya akan sangat bagus banget, karena hal-hal seperti ini mungkin ada sebenarnya sepele aja gitu ya, pasang status, tapi daripada pasang status misalnya, aduh hari ini hujan, cucian nggak kering ya, mendingan kita pasang status jualan kita. Itu kerasa banget Bu, Pak, sama saya. Jadi kalau misalnya saya pasang status, kan karena saya dagang batagor itu nggak selalu bikin ya, jadi kadang-kadang kalau ada yang pesan baru bikin gitu ya. Itu pun kalau belum 10 pak saya biasanya aduh nanti beli ikannya nanggung gitu ya, takutnya nanti nggak ada temennya gitu. Nah jadi kadang-kadang saya tuh masih on off gitu jualannya, tapi ketika saya pasang status tuh pasti ada yang beli. Jadi kalau misalnya pasang status biasanya padahal iseng-iseng gitu, nah orang pada lihat tuh status WA saya, tahu-tahu gitu ya, pas bulan puasa kemarin tuh saya bisa jual 100 pak ya satu hari, padahal di status WhatsApp doang gitu. Nah mungkin hal-hal seperti itulah nanti yang besok bisa dipelajari dari pembicara besok. Saya kembalikan lagi ya, terima kasih sharingnya. Mungkin juga ini mah lagu lama sebenarnya, apalagi di sini ada Kang Hilman, nih saya jadi minder sebenarnya karena udah ini udah pengusaha nih, sementara saya mah kelasnya bukan kelas 3 lagi ya, setitik debu di lautan gitu ya. Tapi saya rasa sedikit pun akan sangat bermanfaat kalau kita berbagi. Hatur nuhun ya, saya kembalikan lagi. Mangga Sofa. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Nah, karena ada satu lagi pertanyaan Kang Hilman dari UMKM. Selamat siang semua, salam kenal, saya Bagian. Saat ini saya memiliki usaha pembuatan masker. Nah, masker ini saya jual kepada penjual lagi yang berencana untuk membuka lapak atau toko. Apakah ada saran untuk saya terapkan nanti? Hatur nuhun. Bagaimana Kang Hilman? Mohon maaf Teh Sofa, tadi di akhir suaranya agak kurang terdengar. Boleh diulangi? Ya, saya ulang ya Kang Hilman. Memiliki peluang usaha.
memiliki peluang usaha yaitu pembuatan masker. Nah, masker ini saya jual kepada penjual lagi. Saya berencana untuk membuka lapak atau toko. Apakah ada saran untuk saya terapkan nanti? Hatur nuhun. Oke, baik, terima kasih Teh Sofa. Tadi mungkin pertanyaannya, jadi kalau misalkan dari apa yang saya pahami dan juga dari pengalaman saya, sangat baik apabila Bapak atau Ibu pengusaha, Bapak Ibu dan teman-teman pemilik UMKM itu mempunyai lini bisnis yang cukup banyak untuk dapat menghasilkan uang. Misalkan contohnya tadi seperti apa yang tadi disampaikan, sebenarnya lini bisnisnya adalah menjual ke pemilik ataupun misalkan contohnya menjual ke orang yang jualan lagi kan ya. Tapi tadi pemilik UMKM-nya itu ingin menjual sendiri produk yang produk yang dia buat. Nah, ini justru hal yang sangat saya bilang hal yang sangat bagus. Kenapa demikian? Karena Bapak atau Ibu pemilik UMKM ini tidak perlu melakukan uji coba. Karena Bapak atau Ibu ini bisa hanya melihat saja desain-desain yang Bapak atau Ibu terima dan buat dan untuk dijual ke penjual lagi. Jadi nggak perlu membuat produk lagi, nggak perlu menginovasikan produk lagi. Mohon maaf, nggak perlu melihat informasi-informasi lainnya, tapi hanya sesederhana seperti Bapak atau Ibu ini yang memiliki usaha pembuatan masker ini. Coba lihat orang-orang yang mesen ke Bapak atau Ibu ini, orang-orangnya biasanya mesennya bentuknya kayak gimana, warnanya kayak gimana, desainnya kayak gimana, dan biasanya itu ngebelinya itu berapa kali seminggu, misalkan contohnya kayak gitu, dan di sana Bapak atau Ibu pemilik usaha pembuatan masker ini bisa tahu kira-kira ngejual masker yang kayak gimana sih yang bakalan laku. Nah, itu tuh benar-benar bagus banget, peluang yang sangat bagus. Kalau misalkan saran saya, betul sekali tadi apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu pemilik UMKM ini, bahwa langsung saja buka dan coba tadi mungkin seperti apa yang Bu Risna sampaikan, coba buka di beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan juga kurang lebihnya jual juga di WhatsApp Bapak atau Ibu pemilik UMKM-nya. Karena betul sekali tadi seperti apa yang Ibu Risna sampaikan, bahwa digital marketing itu sangat penting. Dan digital marketing itu, kalau misalkan kita di zaman dulu, itu tuh kita ngejual, itu harus teriak-teriak, ayo beli masker dan sebagainya, misalkan contohnya ya. Nah, kalau misalkan sekarang, kita cukup pasang status, kita cukup pasang di misalkan contohnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya, dan reputasinya bagus, dari sana kita bisa menjual lebih baik gitu. Nah, mungkin tadi sedikit saran ketika misalkan contohnya ingin memulai bisnisnya, coba cari tahu pembeli-pembeli dari Bapak dan Ibu pembuat masker ini. Coba dicari tahu pembeli-pembelinya itu biasanya menjual maskernya jenis apa. Itu pertama, dicari tahu. Nanti kalau misalkan udah ketemu maskernya jenis apa, perbanyak jual masker jenis tersebut. Nah, setelah itu coba dilihat desainnya. Apa kalau misalkan ada desain, kira-kira desainnya itu yang seperti apa yang banyak dibeli sama pembeli dari pembuatan masker Bapak Ibu yang tadi. Nah, mungkin nanti setelah diketahui hal tersebut, nanti langsung coba dijual aja secara masif di beberapa marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan juga boleh di status WhatsApp juga. Tadi seperti apa yang Ibu Risna sampaikan itu betul sekali. Nah, di sana nantinya coba sering aja dikonsistenin, masang statusnya dikonsistenin. Mungkin misalkan contohnya mau pakai Instagramnya, postingnya juga dikonsistenin. Karena sejatinya dalam digital marketing yang paling penting itu justru konsistensi. Kurang lebihnya seperti itu sih, kurang lebihnya. Jadi kalau misalkan hemat saya, kalau misalkan menurut saya, yang perlu dikedepankan nantinya adalah justru sih marketingnya, pemasarannya. Nah, kalau misalkan ilmu pemasaran itu gimana kita bisa mengkomunikasikan produk kita ke orang lain. Caranya mah banyak, misalkan masang status juga itu kan cara mengkomunikasikan produk kita.
Nah, mungkin cara-cara yang lainnya ada juga. Misalkan contohnya kita minta kerabat kita buat bikin status yang sama kita, bisa kayak gitu. Atau misalkan contohnya kita menggunakan fitur fitur iklan berbayar di Instagram dan lain sebagainya itu bisa. Atau misalkan contohnya kita mau nyewa influencer buat misalkan contohnya nyewa orang terkenal buat memasarkan produk kita juga bisa. Nah, kalau misalkan menurut saya coba fokus di marketing aja Bapak Ibu pemilik pemilik usaha yang tadi. Kalau seperti itu sih, itu kalau menurut saya insya Allah bisa lebih mendatangkan banyak untung lagi. Kayak gitu. Punten. Siap, sama-sama. Tiro amati modifikasi betul. Terima kasih Kang Hilman. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin sudah cukup. Selanjutnya akan membagikan sertifikat kepada Kang Hilman. Oke. Dan juga sesi foto. Boleh di-on kameranya ya semuanya. Nah, ini ya Kang Hilman untuk Kang Hilman nih. Terima kasih banyak pengalaman yang sangat bermanfaat. Baik, terima kasih juga kepada dosen pembimbing KKN Ibu Risna, kepada teman-teman panitia yang lainnya, dan juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman UMKM yang sudah hadir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan kita semua pelaku usaha di Indonesia bisa maju di masa-masa sulit ini. Amin. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, sebelum acara ini selesai akan ada sesi foto bersama. Bisa diwakili oleh, bisa on kamera semuanya. Sebelumnya saya mau foto Ibu Risna sama Kang Hilmannya dulu ya. Oh ya, boleh. Untuk sertifikat. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. Ya, baik. 1, 2, 3. Sudah. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Risna selaku Kang Hilman ya. Terima kasih atas waktunya. Ya Ibu, sama-sama. Senang bisa bantu Ibu. Ya baik, terima kasih banyak kepada Ibu Risna selaku dosen pembimbing dan juga Kang Hilman. Terima kasih banyak atas pengalamannya dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah mengikuti webinar ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita nanti sebagai pelaku usaha UMKM ini. Ya, saya Safa Amelia dan tim, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya ada foto bersama lagi ya. Oke, ada foto bersama semua lagi. Peserta. Ya, oke. Slide 1 ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, udah. Selanjutnya slide kedua. Ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu UMKM, Bapak pembicara, terima kasih banyak. Teman-teman tim nanti ngumpul dulu ya. Jadi mangga Bapak Ibu sekalian kalau mau untuk beristirahat, selamat beristirahat. Nih jamnya tidur siang ya sebenarnya. Terima kasih sudah hadir semuanya. Baik, terima kasih banyak Ibu Risna dan teman-teman semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.